Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Martina MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data kategori. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami yang berjudul Pengaruh Hubungan Umur, Kelelahan, dan Nyeri Dada terhadap Kanker Paru-Paru dengan analisis regresi logistik menggunakan GLM, Generalized Linear Model. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zidka Siti Zamira dengan NIM 12170100085 dan rekan saya. Nama saya Yon Eka Indriana dengan nomor induk mahasiswa 12170100083. Baik, perkenalkan saya Zian Hanibosan dengan NIM 12170100086. Baik, yang pertama di sini ada pendahuluan. Regresi logistik adalah suatu metode analisis statistik yang mana berguna untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel terikat yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah bebas yang berskala kategori atau kontinu. Metode ini sangat berguna dalam analisis prediktif pemodelan di berbagai bidang seperti ilmu sosial, kedokteran, ekonomi, dan ilmu data. Nah, dalam regresi logistik, variabel dependen yang mana juga dikenal sebagai variabel respon atau variabel target adalah variabel biner yang mewakili dua kemungkinan hasil atau dua kategori. Misalnya ada sukses atau gagal, hidup atau mati, ya atau tidak. Nah, tujuan dari regresi logistik ini adalah untuk memahami dan memodelkan probabilitas atau peluang kejadian dari satu kategori yang dibandingkan dengan kategori yang lain. Nah, ini tuh nantinya akan didasarkan oleh variabel independen yang ada. Selanjutnya di sini ada regresi logistik. Regresi logistik ini merupakan pengembangan dari regresi linier yang disesuaikan untuk variabel dependen biner. Dalam regresi logistik, variabel dependennya itu tidak dapat dimodelkan secara langsung menggunakan persamaan linier seperti dalam regresi linier. Untuk model regresi logistik biner ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel respon dan beberapa variabel prediktornya. Dengan variabel responnya berupa data kualitatif yang dikotomi, yaitu bernilai 1 untuk menyatakan keberadaan sebuah karakteristik dan bernilai 0 untuk menyatakan ketidakberadaan sebuah karakteristik. Nah, model regresi logistik biner ini digunakan jika variabel responnya menghasilkan dua kategori, yaitu bernilai 0 dan 1. Selanjutnya, kita masuk ke asumsi multikolinearitas. Apa sih asumsi multikolinearitas itu? Pemeriksaan multikolinearitas dilakukan untuk melihat adanya korelasi atau hubungan antara dua variabel bebas. Nah, pengujian multikolinearitas bisa menggunakan nilai variance inversion factor atau VIF. Asumsi multikolinearitas terpenuhi apabila nilai dari VIF itu kurang dari 10. Nah, selanjutnya di sini ada uji signifikansi keseluruhan model. Nah, pengujian regresi logistik secara serentak dilakukan untuk mengetahui apakah model itu telah signifikan atau belum. Baik, di sini kita masuk ke uji kelayakan model, di mana uji kelayakan model ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang telah didapat bisa merepresentasikan data pengamatan. Kelayakan model pada uji regresi logistik atau goodness of fit dapat dilihat pada tabel Hosmer and Lemshow test. Nah, hipotesis yang dipakai adalah H0 sebagai model layak dan H1 sebagai model tidak layak. Keputusannya adalah terima H0 jika nilai sigmanya lebih dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak, dan tolak H0 jika nilai sigmanya kurang dari 0,05 yang dimana dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak layak. Kemudian di sini ada uji parsial parameter model, di mana uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya dengan cara membandingkan nilai p-value dengan tingkat signifikansinya. Apabila p-value lebih kecil dari tingkat signifikansinya,
maka dapat dikatakan bahwa variabel independennya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Yang pertama, kita tentukan dulu library yang akan dipakai. Di sini ada 5 library yang dipakai, yang mana ini tuh merupakan pustaka-pustaka yang digunakan untuk menganalisis data dan regresi. Selanjutnya, di sini kita lakukan input data. Yang pertama, kita akan mengimport data dengan sintak ini. Ini tuh dipanggil ya dari penyimpanan. Kita namakan data reglog. Dan ini untuk menampilkan dari struktur data reglog tersebut. Nah, untuk outputnya seperti ini. Di sini ada 16 variabel, gender, age, dan lainnya. Yang mana di sini untuk yang ini ya, 1 itu adalah no, dan 2 itu adalah yes. Selanjutnya untuk sintaks yang ini tuh untuk menampilkan bahwa si Y ini merupakan variabel dependennya, X1, X2, dan X3 merupakan variabel independennya, yang mana Y ini merupakan kanker paru-paru, X1 adalah umur, X2 adalah sakit dada, dan X3 merupakan kelelahan. Nah, untuk output R-nya seperti ini tuh diperoleh dari struktur data Y-nya. Selanjutnya, membentuk data frame. Nah, tadi kan telah diinputkan ya data yang aslinya. Sekarang kita bentuk data frame dari data X1, X2, X3, dan Y. Jadi, untuk strukturnya yang nanti akan ditampilkan, yang ini dari outputnya, ini tuh kita namakan data logistik. Ini tuh yang akan ditampilkan hanya data-data yang akan kita pakai. Selanjutnya, kita lakukan analisa regresi logistik. Untuk sintaknya seperti ini. Di sini kita menggunakan JLM dengan distribusi binomial. Nah, untuk output R-nya seperti ini. Dari output R ini, kita dapat bentuk model regresi logistik, yaitu GX sama dengan min 1,43200 ditambah 0,03609X1 ditambah 1,24551X2 ditambah 0,96953X3, yang mana nilai-nilai yang ini itu diperoleh dari nilai estimasi yang ini. Nah, karena nilai koefisien duga pada variabel independen semua ini bernilai positif, yang ini ya, dari variabel X1, X2, dan X3-nya karena positif semua, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini tuh bisa menaikkan terjadinya penyakit paru-paru. Selanjutnya di sini dilakukan uji signifikansi keseluruhan model. Untuk sintaksnya ini outputnya seperti ini. Selanjutnya di sini kita hitung distribusi chi-square-nya dengan 0,95 merupakan tingkat signifikansi dan 3-nya merupakan derajat kebebasan. Nah, diperoleh nilainya seperti ini. Kita dapat lihat ya berdasarkan output yang ini. Untuk nilai J2-nya yang ini merupakan 21,16446491 dan untuk chi-square-nya adalah 7,814728. Nah, di sini karena nilai G2 ini lebih besar dibandingkan dengan chi-square-nya, maka dapat diputuskan bahwa H0 ditolak. Sehingga atau kita simpulkan bahwa model ini signifikan atau minimal terdapat satu variabel yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit kanker paru-paru. Selanjutnya kita masuk ke uji parsial parameter model. Nah, codingan yang digunakan di dalam R untuk uji parsial parameter model ini yaitu summary reglog. Nah, bagian ini menggunakan fungsi summary untuk menunjukkan atau menampilkan hasil uji parsial pada setiap parameter model regresi logistik dan diperoleh output R sebagai berikut. Nah, di sini kan ada keterangan estimate, STD error, Z value, dan PR lebih dari sama dengan Z mutlak. Nah, apa sih itu? Nah, penjelasannya itu, untuk estimate itu adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel dependen Y untuk setiap satu unit perubahan pada variabel independen.
Untuk STD error yaitu kesalahan standar dari estimasi koefisien. Ini menunjukkan seberapa banyak estimasi koefisien bervariasi dari sampel ke sampel. Selanjutnya ada Z value. Apa itu Z value? Z value ini merupakan statistik uji untuk koefisien, estimate atau standar error. Nah, ini digunakan untuk menentukan apakah koefisien secara signifikan berbeda dari 0. Nah, selanjutnya di sini ada PR lebih dari sama dengan nilai Z mutlak. Apa itu? Yaitu nilai P untuk uji hipotesis bahwa koefisien adalah 0. Nilai P yang kecil biasanya itu kurang dari 0,05 dan menunjukkan bahwa koefisien secara signifikan berbeda dari 0. Nah, berdasarkan hasil output RStudio dapat dilihat bahwa variabel X3 atau variabel kelelahan memiliki P-value kurang dari alpha. Nah, di sini dapat dilihat P-value-nya itu untuk X3 yaitu 0,006836, yaitu yang bertanda kurang dari alpha, yaitu alpanya 0,05. Nah, maka didapatlah H0 itu ditolak. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kelelahan berpengaruh signifikan terhadap adanya penyakit paru-paru. Lalu selanjutnya di sini kita memeriksa asumsi multikolineritas. Nah, bagaimana cara kita memeriksa asumsi multikolineritas? Yaitu menggunakan fungsi VIF dalam kurung reglog. Nah, bagi ini menggunakan fungsi VIF dari library CAR yang di awal sudah dicantumkan untuk memeriksa multikolineritas antara variabel independen. Nah, untuk penjelasannya, apa itu VIF atau Variance Inflation Factor, yaitu untuk mengukur seberapa banyak variance dari koefisien regresi yang meningkat karena multikolinearitas. Nah, nilai VIF ini lebih dari 10 atau dalam beberapa sumber itu dicantumkan lebih dari 5. Nah, menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi. Jadi, kalau nilai VIF lebih dari 10 atau dalam beberapa sumber itu diketahui lebih dari 5, nah itu menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi. Nah, untuk interpretasinya, jika nilai VIF untuk suatu variabel independen itu tinggi, itu berarti variabel tersebut berkorelasi kuat dengan variabel independen lainnya, yang bisa menyebabkan masalah dalam estimasi koefisien regresi. Nah, di sini didapatkan untuk variabel X1, X2, X3 sebagai yang bisa dapat dilihat dari output R di layar, yaitu untuk X1-nya itu 1,005984, X2-nya 1,007676, dan X3-nya 1,010315. Nah, berdasarkan hasil output RStudio yang diperoleh nilai VIF ini, karena nilai VIF X1, X2, dan X3 itu kurang dari sama dengan 10, maka dia tidak terjadi multikolinearitas. Karena tadi syaratnya jika lebih dari 10 baru menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi, sedangkan ini kurang dari 10, maka ia tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke R-square. Dalam R-square ini, bagian ini menghitung R-square untuk model regresi logistik secara manual. Nah, untuk codingannya di dalam RStudio itu kita summary reglog dulu, nah sehingga didapatkan output R-nya sebagai berikut dan didapatkan null deviance dan residual deviance. Nah, R-square ini dalam konteks regresi linear, R-square adalah proporsi varians dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, untuk regresi logistik, kita biasanya menggunakan pseudo R-square. Nah, untuk perhitungan manualnya itu tinggal satu min residual deviance yang ini dibagi null deviance. Nah, karena kita sudah dapat null deviance dan residual deviance-nya, sehingga kita langsung masukkan untuk R square-nya itu 1 min 213,13 per 234,30, sehingga didapat R
square-nya itu 0,090355424 sekian. Nah, berdasarkan hasil output RStudio diperoleh nilai R sebagai berikut. Nah, dari nilai R square dapat diketahui bahwa variabel independen X1, X2, dan X3 dapat menjelaskan 9,035% potensi penyebab kanker paru-paru. Nah, nilai R-square yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model lebih baik dalam menjelaskan varians dalam data. Baik, kita masuk ke dalam odd ratio sekarang, di mana sintaks dari odd ratio ini adalah uh, beta solution result, kemudian tangga betanya, kemudian bikin OR beta, kemudian OR beta. Nah, dapatkan output seperti pada digambar. Di sini interceptnya adalah 0,23 sekian. Kemudian di X1-nya itu ada 1,036 sekian. Kemudian di X2-nya itu ada 3,433 sekian. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah di X1 sebagai, dimana kita tahu gitu ya, X1 itu sebagai umur, dapat disimpulkan bahwa jika umur bertambah 1 tahun, maka kecenderungan terjadinya penyakit kanker paru-paru meningkat sebesar 1,036 kali lipat. Kemudian untuk variabel X2, di mana X2 itu adalah nyeri dada atau sakit dada. Nah, dari angka 3,47 sekian ini dapat disimpulkan bahwa sakit dada ini memiliki kecenderungan terjadinya penyakit kanker paru-paru sebesar 3,475 kali lipat. Kemudian untuk yang variabel X3, di mana variabel X3 ini mewakili kelelahan dengan angka 2,63, dan dapat disimpulkan bahwa kelelahan ini memiliki kecenderungan terjadinya penyakit kanker paru-paru sebesar 2,637 kali lipat. Kemudian lanjut membentuk klasifikasi, kemudian membentuk klasifikasi dengan sintaks YPH Speaker Result sampai kelas ini, dan memadukan tadi ya, yang sebelumnya kan sudah memasukkan input data, kemudian ditambah dengan sintaks yang tersedia dan dapatkan output yang tertera pada layar. Di sini dikelompokkan X1, X2, X3 dengan Y yang dibagi dua, yes dan no, dan YPH-nya adalah peluang dari kemungkinan. Kemudian di baris terakhir ada kesimpulan gitu ya, no-nya sebanyak 39 dan yes-nya sebanyak 270. Nah, di sini yang ada cuma true karena semua dari YPH-nya ini angkanya lebih dari 0,05. Makanya true. Atau kalau angkanya kurang dari 0,05, dia ada di false. Dan dari sini dapat disimpulkan dari 309 data observasi berdasarkan pengamatan. Untuk kelompok no terdapat sejumlah 39 data, dan kelompok yes sebanyak 270 data. Kemudian di sini ada uji kelayakan model dengan sintaks logic growth, data logistik, result, maka didapatkan output R sebagai berikut seperti yang tertera pada gambar. Di sini hanya perlu dilihat di bagian bawah, di situ ada p-value-nya itu sebesar 0,9878, yang dimana kalau disimpulkan berarti nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk layak digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke effect plots atau plot effect. Nah, dari effect plot ini, codingan R yang digunakan adalah plot, all effect, dan dalam kurung reglog, dapat dilihat di layar. Nah,
Sintak ini menggunakan library effect di awal sudah dijelaskan untuk membuat plot yang menunjukkan efek dari masing-masing variabel independen pada probabilitas kejadian hasil yang diprediksi oleh model regresi logistik. Nah, untuk fungsi L effect itu sendiri yaitu untuk menghitung efek marginal dari setiap prediktor dalam model. Dan fungsi plot itu sendiri dari efek itu digunakan untuk menampilkan visualisasi efek tersebut. Nah, plot ini membantu memahami bagaimana masing-masing prediktor mempengaruhi probabilitas hasil dependen. Nah, setelah kita masukkan codingannya dan output R-nya adalah sebagai berikut, didapat X1 efek plot, X2 efek plot, dan juga X3 efek plot. Nah, untuk penjelasannya yaitu plot efek yang dihasilkan menunjukkan hubungan antara variabel independen X1, X2, X3, dan probabilitas kejadian dari variabel dependen Y. Nah, berikut adalah penjelasannya yaitu untuk X1, X1 efek plot yaitu X1 itu kan variabel dari usia atau age atau umur dan sumbu X ini X1 itu menunjukkan usia dan sumbu Y ini menunjukkan probabilitas kejadian kanker paru-paru. Dan untuk garis birunya ini yaitu menunjukkan efek prediktif dari usia pada probabilitas kejadian kanker paru-paru. Semakin tinggi usia, probabilitas kejadian kanker paru-paru cenderung meningkat. Nah, untuk shade area yang ini, yaitu interval kepercayaan 95% untuk efek prediktif. Jadi, interpretasinya adalah usia yang lebih tua itu cenderung meningkatkan probabilitas kejadian kanker paru-paru. Nah, ini ditunjukkan oleh garis biru yang ini eh, menaik dengan bertambahnya usia. Untuk selanjutnya, untuk efek plot yang X2 itu untuk X2-nya itu adalah menunjukkan sumbu X ini itu menunjukkan nyeri dada atau chest pain di mana satu itu berarti tidak ada nyeri dada dan dua ini menunjukkan adanya nyeri dada. Ini yes dan ini no. Dan untuk sumbu Y-nya yaitu menunjukkan probabilitas kanker paru-paru. Dan sedangkan untuk garis biru ini, itu menunjukkan efek prediktif dari nyeri dada pada probabilitas kejadian kanker paru-paru. Untuk error bars-nya itu interval kepercayaan 95% untuk efek prediktif. Untuk interpretasinya, yaitu adanya nyeri dada, yaitu nilai 2 ini, cenderung meningkatkan probabilitas kejadian kanker paru-paru dibandingkan dengan tidak adanya nyeri dada untuk nilai 1 ini. Ini ditunjukkan oleh kenaikan garis biru dari 1 ke 2. Ya, ini dapat dilihat. Nah, yang terakhir itu untuk X3 efek plot atau plot efek dari X3. Untuk sumbu X3 ini sendiri yaitu menunjukkan kelelahan di mana satu berarti tidak ada kelelahan dan dua itu berarti ada kelelahan. Dan untuk sumbu Y-nya yaitu sama untuk menunjukkan probabilitas kejadian kanker paru-paru. Dan untuk garis birunya menunjukkan efek prediktif dari kelelahan pada probabilitas kejadian kanker paru-paru. Nah, untuk sama ya seperti yang X2, error bars-nya itu untuk interval kepercayaan 95% untuk efek prediktif. Interpretasinya adanya kelelahan atau nilai 2 ini cenderung meningkatkan probabilitas kejadian kanker paru-paru dibandingkan dengan tidak adanya kelelahan yaitu nilai 1. Nah, ini ditunjukkan dengan kenaikannya garis biru dari 1 ke 2, sama seperti plot efek pada X2. Untuk kesimpulannya, usia itu probabilitas kejadian kanker paru-paru meningkat dengan bertambahnya usia. Dan adanya nyeri dada pun meningkatkan probabilitas kejadian kanker paru-paru. Serta adanya kelelahan meningkatkan juga probabilitas kejadian kanker paru-paru. Nah, secara keseluruhan, analisis regresi logistik menggunakan GLM ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kanker paru-paru dan menunjukkan bahwa model yang dihasilkan cukup baik dalam memprediksi hasil. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan. Dapat dilihat di layar.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8 untuk ujian akhir semester analisis data kategori. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.